dengan kompetensi saya yang gagap teknologi. Tadi Pak Joni bilang apa? Ketika simulasi mengajar itu tidak ada share screen kan Bapak Ibu ya. Nah, terus jadi kalau yang pakai share screen, aplikasi dan segala macamnya itu udah pasti nggak lolos. Wah, itu gue banget. Terus percaya diri sekali ya sebagai orang yang gaptek di sini saya. Kemudian kalau misalnya pakai nyantumin PowerPoint, nah nge-share PowerPoint itu bukan share screen ya, mesti misalnya nampilkan PowerPoint di belakang itu juga pasti nggak akan lolos. Itu saya banget. Jadi saya suka sekali berpihak kepada saya ini berarti ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu menerima pengumuman lolos yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2, langsung cari di nama-nama, wah ada nama saya, gak usah bingung sampai pingsan apalagi ya, gak usah ya. Jadi simulasi seleksi tahap 2 itu menyenangkan ya, menyenangkan, terus gak usah pakai garap 5.000 karakter ya, pokoknya the power of gacor. Lah iya, gimana mau gak gacor? Orang simulasi mengajar yang RPP-nya itu berapa 2 JP itu? 60 menit. Berapa kalau di sekolahnya Bapak Ibu? 80 menit. Kita harus menyampaikan dalam waktu 10 menit. Apa enggak the power of gacor, Bu? Ya kan? Bahkan sampai mungkin terus saya ambil nafasnya kapan Bu Tari? Nanti kita atur ya di RPP, ambil nafas Bu asesor gitu ya. Seperti itu ya. Nah kemudian masuk seleksi wawancara. Seleksi wawancara kalau di SMP 1 ini ada loh asesor PGP yang nantinya akan menyeleksi Bapak Ibu orang. Siapa ya yang akan? Beliau adalah guru saya dulu waktu SMP. Saya masih di sini. Beliau juga ternyata sampai sekarang masih ada di sini. Wah senang sekali saya kemarin bertemu dengan beliau. Kemudian kalau di sekolah saya ada Ustadz Aziz, itu juga asesor. Temennya Pak Joni juga ya di PSP. Nah itu kalau di sekolah saya, kepala sekolah saya PA, berarti ahli. Nah simulasi mengajar Bapak Ibu. Sebelum ke simulasi mengajar, next Pak. Bapak Ibu, siapa di sini yang jadi daftarnya kemarin jadi PP, CPP, pengajar praktik? Angkat tangan. Kan Pak? Ya kan Pak? Gimana Pak testimoninya? Dari sesi 1, sesi 2 sampai sekarang tenggorokan saya mau habis, oh bukan, suara saya mau habis. Di sesi 3, kalau ditanya siapa yang daftar pengajar praktik, pasti nggak ada yang angkat tangan. Kalau di coaching klinik kemarin udah ada yang bisik-bisik saya, Utari, saya itu pengajar praktik tapi nggak usah disebutkan di depan kamu ya. Yes. Padahal saya mau memberikan apresiasi karena bagi saya memberanikan diri mendaftar menjadi pengajar praktik itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Perjalanan seorang pengajar praktik itu mengalahkan seorang guru penggerak. Bagaimana tidak? Ketika saya kemarin hamil 9 bulan di angkatan 1, kemudian sama Pak Joni melahirkan, oh bukan, saya yang melahirkan juga. Soalnya beliau fasilitator saya pengajar praktiknya. Nah, saya kemudian di bulan Agustus kemarin melahirkan 6 bayi ya, 6 calon guru penggerak, 6 GP, sudah C-nya sudah ini ya, putus jadi GP, sudah lolos jadi guru penggerak. Mereka langsung bisa lari ya, sementara saya sudah nggak ada yang tele bayi, tapi saya itu belum bisa lari. Gimana enggak? Mereka lari dengan membawa sertifikat guru penggerak, sudah bisa daftar jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Sekarang untuk jadi kepala sekolah nggak harus PNS ya, P3K juga bisa, asalkan dapat sertifikat guru penggerak. Nah, sementara saya belum, pengajar praktik belum. Kata Pak Joni, perjalananmu masih panjang Bu Tari. Ya Pak, makanya akhirnya saya berguru lagi ke beliau ketika saya ikut seleksi untuk rekognisi. Saya mau memperjuangkan hasil saya.
akhirnya saya ikut jalur rekognisi. Jalur rekognisi itu saya harus ikut seleksi naik level ke fasilitator. Nah, karena Pak Joni sudah fasilitator, saya berguru ke beliau, Pak ajarono Pak, seleksi hasil. Oh iya ya. Alhamdulillah lolos dari 11 pendaftar di Jawa Timur, yang lolos 9. Nah, 9 ini nanti harus memfasilitasi selama 6 bulan di angkatan 5. Selain itu, saya masih harus mengerjakan tugas-tugas LMS seperti yang guru penggerak lakukan. Dan saya harus melakukan aksi nyata. Kalau guru penggerak, Bapak Ibu nanti mengerjakan aksi nyata 3 kali untuk 3 modul. Kalau saya cukup 1 kali. Nah, saya laporkan ke fasilitator pengampu, ke Pak Joni. Ketika Pak Joni menilai, oke, nilaimu cukuplah untuk dapat jalur rekognisi, maka barulah saya bisa menerima sertifikat setara guru penggerak. Disitulah saya baru bisa melakukan pendaftaran untuk ke CKS atau pengawas. Jadi perjalanannya masih panjang. Bayangkan 9 bulan plus 6 bulan masih harus seleksi-seleksi tadi ya. Ada seleksi naik level, ada tugas modul, sama ada aksi nyata. Makanya itu kenapa pengajar praktik mau saya apresiasi. Gak ada yang kenceng tapi Pak. Oke. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu nanti namanya keluar di pengumuman lolos tahap 2, Bapak Ibu jangan pernah patah semangat. Karena apa? Tinggal 1 langkah lagi Bapak Ibu sudah pendidikan 6 bulan. Bu, pendidikan 6 bulan kan nanti dinilai iya, tapi gampang lulus. Kenapa? Karena Bapak Ibu CGP gak sendirian. Bapak Ibu punya partner, tim kerja. Bapak Ibu punya fasil, Pak Joni. Fasil itu Pak Joni di 6 bulan, di bulan ke-6, beliau adalah orang yang paling tidak bisa tidur. Karena beliau harus mengawal nasib CGP yang diampunya. Tentu seorang fasil itu nggak mau dong ada CGP-nya yang tidak lulus. Tapi CGP-nya juga ya tahu diri lah gitu. Kalau mau diperjuangkan oleh fasilnya, ya jadi CGP yang baik kan gitu ya. Bukan terus kemudian tiap hari harus ke rumahnya Pak Joni untuk membawakan beras. Bukan, tapi kan ya ketika Vicon hadir, buka kamera, seperti itu aja. Kalau masalah tugas itu bisa dihandle bareng ya. Jangan kerja individu ya Bu, besok kalau lolos ya kerja tim ya. Nah, Bapak Ibu juga punya pengajar praktik. Berdayakan, jangan manfaatkan ya Bapak Ibu. Berdayakan pengajar praktik itu sebagai teman belajar ya, rekan sejawat Bapak Ibu. Ketika ada CGP-nya yang nggak bisa, itu pengajar praktik pasti akan membantu. Karena 65% tadi Pak Joni menyampaikan apa? Nilai kelulusan itu yang menentukan adalah PP. Makanya kenapa saya suruh ngacung. Kalau ada yang ngacung, Bu langsung minta nomor WA-nya. Baik-baiklah sama PP-nya ya. Siapa tahu itu nanti PP-nya panjenengan semua. Dia yang menentukan kelulusan Bapak Ibu. Nah, di kemarin itu tanggal berapa ya Pak kelulusan itu ya angkatan 1? Bulan Agustus ya pokoknya ya. Nah itu malam kelulusan, besoknya mau sidang kelulusan, kan fasilitator yang sidang. PP itu kami itu di WA grupnya Fasil dan PP itu nggak bisa tidur sampai malam karena Pak Joni itu selalu cari mana CGP ku yang nilainya masih kurang. Di situ yang diobrek siapa? CGP-nya? Bukan, PP-nya. Saya diteleponin, Bu Tari gimana ini? CGP-nya 6 ada 1 yang nilainya kurang, kok bisa? PP-nya yang dijewer telinganya. Karena ini nasibnya dia itu ada pada tanganmu. Ada pada bagaimana saya menekan angka memberikan nilai kan gitu. Nah, maka dari itulah di malam kelulusan itu udah WA grup itu udah gak pernah tidur. Karena semua PP itu detik-detik menantikan kelulusan 6 CGP saya ini jadi saya lahirkan apa enggak kan gitu. Sudah dikandung 9 bulan ya karena angkatan 1 9 bulan.
Nah, karena itu tadi niatkan, luruskan niat Bapak Ibu ketika sudah lolos tahap 2. Oh ya, niatku bukan untuk CKS, bukan untuk pengawas, tapi untuk siswaku, untuk anak-anak Gresik ya, masa depan anak-anak Gresik. Luruskan niat itu, pegang baik-baik, insya Allah Bapak Ibu lolos ya. Yang kedua, untuk pengajar praktik, jadilah pengajar praktik yang berada pada relanya. Maksudnya begini, pengajar praktik itu ketika dia berangkat pendampingan individu ke nol dari sekolahnya, berangkat ke sekolah CGP 1, itu ada rupiahnya. Ketika dia pindah dari sekolah CGP 1 ke sekolah CGP 2, ada rupiahnya juga. CGP saya tadi ada 6, berapa rupiah yang saya dapatkan? 6 rupiah. Itu baru transportnya. Belum di sekolah itu saya ngapain? Supervisi, pendampingan individu, itu 4 jam, ada rupiahnya lagi. Belum nanti transport lokal karya. Kalau katanya Pak Joni tadi, kita semua nanti dapatnya gelarnya SH, sebuah hotel ya. Nah, ada transportnya. Di lokal karya berapa jam? 8 jam, di situ ada rupiahnya. Lahan basah, iya lahan basah PP itu lebih besar rupiahnya daripada CGP. Tapi kalau PP yang tidak pada relnya, ayo CGP ku 6 sini nak, kita PI yang pertama di sekolah CGP 1, kumpul semua di sini, saya bagikan SPPD, kembali ke sekolah, minta tanda tangan kepala sekolah, stempel, berikan SPPD-nya pada saya ketika kita ketemu di lokal karya. Berapa transport yang saya keluarkan? 1. Berapa rupiah yang saya dapatkan dari PM4TK? 6. Saya amanah? Tidak. CGP saya untung apa rugi? Rugi. Dia harusnya dapat hak apa tadi? Pendampingan individu. Yang saya berikan apa? Pendampingan klasikal. Rugi. Padahal ketika seorang pengajar praktik itu pendampingan individu, ada 3 data yang harus diambil. Data yang pertama, ngomong dengan kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, gimana Ibu Luna Maya? Ketika dia jadi CGP, apakah dia semakin bergerak atau dia semakin diam-diam aja? Oh, pokoknya nambah apa ya Pak? Kemampuannya, nambah berat badannya. Gimana enggak? Di LLS sambil camil ya. Dapat ya data 1. Data 2, Ibu Luna Maya, kemarin aksi nyatanya apa? Aksi nyata saya di modul 1, saya mau membangun kesepakatan kelas di kelas saya tadi. Oke, silakan masuk ke kelas, saya supervisi. Anggap saya tidak ada di kelas ini. Sudah supervisi, dapat data 2. Data yang ketiga, saya panggil tuh rekan sejawatnya. Hai Besti, katanya Besti nih, Bestinya Luna Maya. Ketika Luna Maya ini sudah jadi CGP, nasib lo gimana nasib lo? Tambah nggak pernah diajak bakso bareng. Dapat data 3. Pernah dapat pembebasan nggak tentang membangun kesepakatan kelas? Nggak pernah dapat data, ya kan? Data-data itu kalau saya lakukan di pendampingan klasikal, apakah bisa saya dapat? Enggak. Bisa. Dengan cara apa? AMD. Hah? Ahli manipulasi data. Ngaji ya Bu ya, orang biji. CPP Gresik nggak ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Siapapun yang daftar jadi CPP, tetap di relnya. Jadi CGP juga sama. Jangan mau kalau PP-nya besok dapat yang kayak gitu ya. Itu hak Anda, perjuangkan ya. Baik, selanjutnya kita ke simulasi mengajar. Sudah siap belum maju? Ketika sudah dapat pengumuman lolos tahap 2, Bapak Ibu akan mendapatkan juknis. Dicatat baik-baik juknisnya. Tadi beberapa poin juknis ada di PPT-nya Pak Joni, ya. Nanti Bapak Ibu bisa minta. Nah, salah satu juknisnya adalah
ada pilihan topik yang sudah disiapkan oleh asesor. Nah, pilihan topik itu Bapak Ibu benar-benar pilih topik mana yang Bapak Ibu kuasai. Jangan mendahulukan ego. Topik ini biasa aja. Topik ini paling kayaknya bagus ini. Tapi aku nggak menguasai. Ya jangan dipilih. Pokoknya nggak usah mendahulukan ego ya. Pilih yang sesuai Bapak Ibu kuasai. Nah, setelah itu topik itu create ke dalam model pembelajaran apa yang mudah Bapak Ibu lakukan di depan Gemit ya. Ketika saya dan Pak Joni kemarin mendampingi Angkatan 5 di Kabupaten Pamekasan, dinas pendidikannya itu luar biasa, sama dengan dinas pendidikan kita di Gresik. Mengadakan coaching klinik itu nggak cuma tahap 1. Jadi tahap 1 saya dan Pak Joni ngisi, tahap 2 mereka juga minta kami berdua ngisi. Nah, dan di tahap 2 itu bahkan siang habis duhur itu saya ditelepon, Bu Tari, nanti malam teman-teman kumpul di Gemit. Ngapain Pak? Seleksi, simulasi mengajar Bu, 10 menit. Bu Tari datang ya? Wah, kok nggak kurang dadak Pak? Nggak apa-apa Bu, memang dadak rencananya. Oke, nggak apa-apa, saya datang. Malam itu setengah 8 malam sampai jam 9 malam saya jadi asesornya ya, bagian timer. Itu rata-rata nggak bisa 10 menit, 15, 11, paling cepat 11 menit. Nah, akhirnya saya kasih catatan. Besok ketemu lagi, mereka sudah bisa 9 menit. Saya kasih catatan yang terlalu lamanya di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Besok ketemu lagi di Gemit, mereka sudah bisa 9 menit. Saya target pokoknya untuk Pamekasan 9 menit. Loh, Bu, waktunya loh 10 menit. Ya, pokoknya 9 menit dari saya. Jangan ketemu saya itu 9 menit. Nanti ketemu asesor, keringat dingin, tak jagung-jagung, metu kabeh, blank space, pasti ada. Bisa jadi 9 menit itu lebih, gitu. Jadi saya kasih pose aman 9 menit. Alhamdulillah, teman-teman Pamekasan sampai sekarang masih komunikasi dengan kami. Mereka alhamdulillah lulus tahap 2. Nah, satu, ada yang namanya Bu Lydia. Beliau pengajar praktik. Beliau yang menciptakan lagu Bergerak untuk Berdampak. Itu beliau. Yang lainnya itu pakai laptop. Beliau itu pakai HP. HP-nya ditaruh di tripod. Tripodnya itu bisa bergerak sesuai dengan arah beliau. Saya bilang, oh ini kayak di sekolah saya itu ada satu guru ya, Ustaz Nazar itu pakai tripod seperti itu. Jadi, pakai sensor ya Bu ya. Nah, jadi ketika saya mengamati beliau di game itu, dia bergerak ke sini, ya ikut ke sini. Ketika beliau mengajar di sini, ya tripodnya ikut ke sini. Saya tanya, Bu, ini dia pakai apa itu? Pakai HP Bu, tripod yang bisa bergerak. Iya, oh iya kayak punya Ustaz Nazar berarti. Kalau Bapak Ibu punya silakan dipakai, nggak apa-apa. Kalau tripod saya ada Bu sensornya, sensor kuliner tapi Bu. Nah, tapi kalau pakai laptop biasa juga nggak apa-apa. Contohnya ketika saya membantu saudara kembar saya, ketika waktu itu dia sedang isoman. Nah, ketika isoman dia harus ikut seleksi simulasi mengajarnya PA, pelatih ahli. Udah bingung Mbak, aku bingung ya apa ini. Terus gini aja, mau pakai papan apa pakai dinding? Pakai papan aja Mbak. Mbak lari ke icon mall itu kan tutup separuh ya. Terus lari Mbak ke S2 ya. Saya lari ke icon mall, nggak lari sih, pakai motor. Pakai motor ke icon mall, S2 itu kan udah tutup separuh. Kalau mau masuk itu lihat-lihat dulu. Kalau satpamnya nggak ada, Kaila Putri saya suruh nunggu depan. Tunggu di sini ya Kak. Umi masuk lewat bawah. Itu nyari papan yang ada di fotonya Kak Joni tadi itu. Terus saya masukkan ke gokar. Kaila saya suruh masuk Kak. Kamu kawal sampai rumahnya Umi Vita. Saya ngawal pakai sepeda motor di belakang. Sampai di rumahnya saya taruh di teras saat telepon. Udah di teras ya, Mbak lagi apa? Plano, minta apa Bapak Ibu magnet yang kecil-kecil warna-warni itu loh, bulat-bulat. Minta post-it warna-warni Mbak. Terus minta spidol warna-warni, tak belikan semua, tak taruh di teras.
Setelah itu saya bukakan Gmeet dari rumah, terus masuk Gmeet. Dia itu simulasi mengajarnya besok, masuk Gmeet. Gmeet karena PA, jadi dia mengajarnya bukan untuk siswa, tapi POD, pembelajaran orang dewasa ya, pelatihan untuk guru. Masuk Gmeet, saya lihat kurang geser kanan, sampai nanti berdirinya sebelah situ. Nah itu berarti papan tulisnya sampai geser ke kiri dikit. Itu butuh partner kan Bapak Ibu. Jangan geser juga gitu. Minta partnernya untuk mempresisikan masuk ke Gmeet yang jangan buat sendirian. Setelah itu, udah Mbak, udah. Wes karena kamu sudah besok pagi, wes ojo mau ubah-ubah. Tetap di situ tempatnya papan tulis ojo dipindah-pindah. Laptopmu jangan dipakai dulu, tetap di sini. Ya. Yes. Kalau Bapak Ibu masih lama, ya udah kasih aja tanda silang situ ya kan. Nah bisa seperti itu ya. Pokoknya minta temennya itu melihat apakah saya sudah nampak 70-80%. Kemudian ketika saya nuliskan sudah jelas asesornya, lihat papan tulis. Saya ngomongnya kan nggak mungkin bawa mic. Apakah suara saya terdengar? Kemarin di sesi 2 ada guru olahraga. Bu Tari, saya guru olahraga. Nanti saya kemudian simulasi mengajarnya gimana? CGP saya ada yang olahraga. Ketika simulasi mengajar, dia itu mengajarnya di kelas, tapi dia bawa bola basket. Apakah dia kemudian bolanya dilempar-lempar lah yuk, lari ke sana ke sini? Enggak, dia itu hanya membawa bola basket itu untuk apa? Properti. Dia juga pakai kostum olahraga properti, tapi dia menyampaikan materinya ya misalnya seperti teknik passing apa gitu ya, berapa sudutnya kayak gitu, dan simulasi kelompok berinteraksi dengan siswa itu harus ada ya. Ada yang tanya gini, oh gini Bu Tari, kalau saya di lapangan silakan, Anda mau simulasi di lapangan silakan, tapi pastikan suara tidak bising. Yang kedua, pastikan jarak Anda dengan asesor itu, asesor tetap bisa melihat alat peraga Anda, dan asesor tetap bisa menerima pesan yang mau Anda sampaikan, pembelajaran model apa yang mau Anda sampaikan, suara Anda terdengar. Itu kalau outdoor ya. Terus ada lagi yang tanya apa ya kemarin? Ya itu aja, nanti kalau saya ingat saya sampaikan lagi. Nah, kompetensi ketika simulasi mengajar, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini harus terbaca di RPP. RPP-nya mau berapa lembar? 1 lembar? Setengah? Seperempat? Emangnya beli lombok? 53 halaman terserah. Loh, terus yang bisa diterima asesor yang mana Bu Tari kok terserah? Yang Anda yakin bahwa dengan RPP itu Anda bisa lolos. Maksudnya gini, saya waktu itu saya pakai RPP 1 lembar seperti ini, RPP Pak. Saya contohkan RPP-nya CGP saya yang SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur ya. Ini 1 lembar. Ada kompetensi dasar dan indikator, terus ke bawah tujuan, metodenya dia pakai discovery learning. Maka di kegiatan inti sintaknya discovery learning harus muncul. Kalau Bapak Ibu mau pakai PJBL, PBL atau yang lainnya, silakan, tapi sintaknya harus muncul di situ. Di kegiatan inti ada sintak apa saja. Setelah itu penutup, penilaian, tanda tangan. Seperti ini saja? Tidak. Saya pakai RPP ini, tapi dilengkapi dengan lampiran. Lampirannya apa? Lampirannya adalah saya besok simulasinya mau ada adegan apa aja. Misal, saya mau ada adegan kesepakatan kelas. Di situ saya pakai
post-it warna-warni. Ya berarti post-it warna-warni saya foto, saya taruh di lampiran. Tulisan keterangan gambarnya apa? Post-it untuk media ajar. Misal, saya ada adegan membagikan LKPD. Berarti LKPD saya itu untuk 3 kelompok, di mana tiap kelompok itu bahan diskusinya berbeda. Berarti di lampiran, di RPP, saya melampirkan LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2, LKPD kelompok 3. Selanjutnya, di simulasi mengajar, saya ada adegan melakukan refleksi terbimbing di tiap-tiap kelompok. Berarti saya kan adegannya itu sambil bawa lembar penilaian kerja kelompok. Nah, berarti ada rubrik penilaian ke kelompok. Saya lampirkan. Jadi yang ada di adegan itu ada di lampiran RPP. Sudah kirim. Enggak, Bu, saya RP 1 lembar aja. Silakan. Bu, saya 53 halaman. Silakan. Yang penting Bapak Ibu yakin RPP itu bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu lakukan kepada asesor. Ingat, asesor bukan malaikat. Asesor nggak pernah tahu isi hati kita, ya. Gitu. Jadi kita harus detailkan. Nah, kembali ke poin, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Efektif itu dalam RPP kita itu kegiatan inti pembelajarannya mampu menggali pengetahuan siswa dengan yang beragam. Jadi bukan hanya siswa yang pintar saja, tapi yang punya bakat yang lain juga kita perhatikan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku refleksi untuk pengembangan diri. Misalnya gini, kemarin waktu di Pamekasan ada guru bahasa Indonesia yang dia ingin mengajarkan teks prosedur. Kemudian di tahapan kegiatan pembelajaran dia menyampaikan sebelum menutup kelas itu, dia menyampaikan pada peserta didiknya, anak-anak, ibu ingin di rumah kalian membuat teks prosedur tentang membuat makanan misalnya, ya. Waktu itu teks prosedurnya menyampul buku. Teks prosedur menyampul buku. Ada pengembangan dirinya nggak buat anak-anak? Nggak ada. Anak-anak ya bisanya menyampul buku tok, ya kan? Yang nggak suka buku, ya dia terpaksa harus menyampul buku, kan gitu. Gak ada pengembangan diri buat mereka. Saya sampaikan waktu itu, Bu, diubah, kalau berkenan diubah ya. Diubahnya gini, anak-anak, kalian sudah tahu bagaimana teks prosedur itu kan? Maka ibu ingin kalian di rumah silakan membuat teks prosedur yang sesuai dengan hobi kalian. Yang hobinya memanjat gunung, ya apa memanjat gunung gitu, Bu? Mendaki. Nah, silakan membuat teks prosedur mendaki. Yang hobinya bermain gitar, silakan membuat teks prosedur bermain gitar. Yang hobinya memasak pizza, silakan membuat teks prosedur memasak pizza. Oke, Ibu tunggu, kita ketemu besok. Silakan dipresentasikan di depan kelas. Pengembangan diri ada? Ada. Semua anak akhirnya mau mengerjakan karena sesuai dengan hobi mereka. Gak harus dia menyampul buku. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, dalam waktu 10 menit harus harus ada persepsi, kegiatan inti dan penutup, ya. Saya akan mensimulasikan. Ada yang mau men-timer? Timer ya. Oke.